Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Husna dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191068. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu materi pertama tentang motorik. Materi yang kedua, teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Nah, dalam materi ini sampaikan beberapa konsep, yaitu konsep belajar motorik. Yang kedua, apa itu tahap-tahap belajar motorik. Yang ketiga, apa yang termasuk teori belajar motorik. Yang keempat, klarifikasi respon belajar motorik. Konsep yang pertama yaitu dasar belajar motorik. Nah, dalam konsep ini banyak para ahli yang mengungkapkan pengertian belajar seperti yang dikemukakan oleh Gandhi pada tahun 1989. Belajar merupakan perubahan perilaku seseorang atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Ada juga pendapat yang hampir serupa yang dikemukakan oleh Singer pada tahun 1980 yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu yang menghadapi suatu tugas tertentu. Nah, jadi terjadinya perubahan pada keterampilan intelektual, informasi verbal, dan strategi kognitif, atau menurut Bloom disebutkan dominan kognitif merupakan bentuk dan dalam pengetahuan yang menunjuk pada informasi yang tersimpan dalam pikiran. Yang kedua yaitu pengertian belajaran motorik. Smith pada tahun 1988 menyatakan bahwa belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen atau perilaku terampil. Nah, dalam belajar motorik pun juga demikian. Di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Oleh karena itu, fokus dari belajar motorik adalah terjadinya perubahan organisme yang kemungkinan untuk melakukan suatu yang berbeda atau lebih baik dari keadaan sebelum berlatih. Bisa disebutkan juga dalam belajar motorik merupakan suatu proses. Kenapa demikian? Dalam fisiologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Yang selanjutnya yaitu belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dapat dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respon, seperti yang dikemukakan oleh Hantoman pada tahun 1986 menjelaskan bahwa hasil belajar diperoleh dari kondisi latihan atau pengalaman bukanlah karena proses kematangan dan fluktuasi fisiologis. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar motorik relatif permanen. Proses ini selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dan hal ini merupakan salah satu ciri dari belajar motorik. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap belajar motorik. Nah, dalam tahap-tahap ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap kognitif. Dalam memulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi berbagai cara, yaitu melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugasnya diawali dengan menerima informasi dan dibentuk dalam pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik.
pada tahap ini seringkali terjadi kejutan beberapa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap asosiatif. Pada tahap ini tahap kedua akan berlangsung setelah tahap pertama, yaitu tahap yang tadi tahap kognitif setelah selesai. Pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan. Nah, dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara siswa melaksanakan tugas motorik, dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling akhir dari belajar motorik. Seperti yang dikemukakan oleh Rahan Toman pada tahun 1988, beliau menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dan menyelesaikan suatu tugas atau keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Teori yang selanjutnya yaitu teori belajar motorik. Teori seperti yang dikemukakan oleh Adams pada tahun 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Ada juga berbagai teori, yaitu teori skema atau skema teori. Smith mengatakan pada tahun 1998 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup seperti yang dikemukakan oleh teori Adams. Maka dari itu, secara singkat individu akan menyifat 4 hal, yaitu yang pertama kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat. Yang kedua badan dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. Yang ketiga yaitu parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. Yang keempat, hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan, dan konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi respon motorik. Konsep ini klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik kasar yaitu keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama, atau keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya seperti berlari, melompat, memukul, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot halus sebagai penggerak utama. Sebagian contoh keterampilan menarik penakluk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga anak panah, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang sudah dipaparkan di atas,
Dalam belajar motorik adalah suatu upaya untuk mengetahui perkembangan gerak anak dari hasil belajar gerak anak dalam untuk meningkatkan motorik yang dimiliki anak. Belajar motorik sangatlah penting untuk anak dalam berkembang. Dari penelitian gerak anak maka dapat disimpulkan bahwa anak mempunyai rangkaian satu melakukan gerakan. Untuk melakukan satu gerakan saja itu juga melalui proses dalam otak dan sistem motorik yang ada, misalnya melakukan syuting dalam syuting dalam permainan sepak bola. Anak juga perlu pemahaman atau latihan hingga bisa melakukan dengan baik. Tapi tidak sama dengan gerak dasar anak yang sudah mereka miliki sejak lahir, seperti lokomotor, non lokomotor, manipulasi, ada juga gerak refleks. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.